Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan dakwah, penolakan terhadap dakwah, intimidasi karena dakwah yang disampaikan, seringkali Allah Ta'ala menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan ayat-ayat kisah. Karena memang kisah masa lampau itu berperan penting untuk membentuk orang masa depan. Maka kita menjadi kisah itu, cerita masa lampau itu memberi pengajaran bagi kita. Begitu juga dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menghadapi penolakan, penentangan, bahkan intimidasi dari orang-orang kafir dulu, maka untuk menguatkan langkah Nabi dalam gerak dakwah itu, seringkali Allah kemudian menghadirkan kisah masa lampau supaya Nabi tetap kuat. Salah satu kisah itu Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Yasin, surah yang ke-36 dalam Al-Quran, mulai dari ayat yang ke-13. Ayat-ayat ini tentu sudah kita hafal dan sering kita baca. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, Wadrib lahum, buatlah bagi mereka. Mereka siapa yang dimaksudkan di sini? Al-mukadzibina birisalatik. Orang-orang yang mendustakan risalah yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Ar-raddina li da'watik, yang menolak dakwah yang engkau sampaikan. Apa yang perlu disampaikan Nabi kepada mereka? Masalan ashabal qaryah, tentang penduduk suatu negeri. Ya. Pada ayat ini Allah Ta'ala tidak menjelaskan apa nama negeri itu. Cuma kalau nanti kita membaca kitab tafsir, di sana ada beberapa pendapat ulama. Misalnya ada ulama mengatakan nama negeri ini adalah negeri Antakya, konon berada di wilayah Syria. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan apa nama negeri itu. Karena memang kalau kita meneliti ayat-ayat kisah di dalam Al-Quran, seringkali Allah menyembunyikan di mana tempat kejadian itu. Allah tidak menyebutkan di mana, secara konkretnya Allah tidak menyebut. Kenapa? Karena ada mungkin banyak hikmahnya. Seandainya letak-letak berlakunya sejarah masa lampau itu Allah sebut secara konkret, bisa saja hari ini dikultuskan orang. Ya, bisa saja itu tempat pengkultusan orang, dikultuskan tempat itu, ya. Akhirnya bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan yang jelas kata para ulama begini, seandainya ada faedah menyebutkan nama tempat itu, Allah sudah pasti sebut. Kaedahnya begitu. Andai kata ada faedah untuk menyebutkan nama tempat itu, Allah sudah pasti sebut. Maka Allah tidak menyebut nama tempat itu, apa negeri itu, karena memang tidak ada faedahnya. Karena penekanan kisah-kisah di dalam Al-Quran bukanlah untuk mengetahui di mana kejadiannya, kapan terjadi, siapa pelakunya, tapi fokus penekanan kisah-kisah dalam Al-Quran itu, apa pengajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu. Itu penekanannya. Di mana terjadi, itu bukan menjadi hal yang sangat urgen.
Kapan terjadi? Bukan menjadi hal yang sangat urgen. Makanya Allah itu juga sering menceritakan kisah di dalam Al-Quran tanpa memberitahu kapan itu terjadi. Seperti kisah ini, kapan ini terjadi? Tidak ada penjelasan Allah Ta'ala sebut. Yang jelas ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini di zaman Nabi siapa? Di tahun keberapa sebelum kedatangan Nabi? Tidak ada penjelasan. Walaupun kita tidak mengingkari misalnya ada pendapat-pendapat. Misalnya ada pendapat mengatakan ini terjadi setelah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukanlah satu pendapat yang pasti. Ya, karena kalau tidak ada hujjah yang menguatkan maka pendapat itu tidak kuat. Begitu, ya. Cuma sekedar pendapat dan cenderung akan banyak nanti pendapat-pendapat. Kenapa? Karena tidak berpijak kepada suatu hujjah yang kuat. Begitu. Jadi Allah tidak menyebutkan di mana tempat kejadian ini. Yang jelas ada suatu negeri, ada penduduk suatu negeri. Ya, bagaimana kejadiannya? Idz ja'ahal mursalun. Ketika datang ke negeri itu utusan-utusan Allah. Ya, di sini Allah buat dalam bentuk jamak, artinya Rasul yang datang ke negeri itu bukan cuma satu orang, ya, tapi lebih dari satu orang. Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasul ke situ. Untuk apa? Untuk berdakwah. Tapi nanti dakwah mereka ditolak Allah, ditolak penduduk negeri tersebut, ditentang, diintimidasi mereka. Melalui kisah ini nanti Allah seolah hendak menyampaikan kepada Nabi Muhammad begini. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dakwahmu hari ini ditolak oleh penduduk Makkah, diintimidasi oleh penduduk Makkah, maka tidak usah heran, tidak usah down, tidak usah berundur ke belakang. Ketahuilah, dulu sebelum engkau juga ada penduduk suatu negeri yang menolak, yang menentang, bahkan mengintimidasi Rasul-Rasul yang Allah utus kepada mereka. Rasul yang Allah utus kepada mereka bukan cuma satu, engkau seorang. Bahkan lebih daripada satu, itu pun masih diintimidasi. Itu pun masih diancam. Nanti ancamannya itu tidak main-main. Kalau kamu tidak berhenti, kalau kalian tidak berhenti berdakwah ini, kami akan rajam kalian sampai mati. Begitu. Karena memang dalam jalan dakwah itu tidak mudah. Andai kata jalan dakwah itu jalan yang mudah, maka Allah tidak bebankan jalan dakwah itu kepada para nabi dan rasul. Ya, seringkali orang mungkin menganggap bahwa dakwah itu jalan yang mudah. Oh, apa susahnya cuma berceramah, menyampaikan agama? Enggak. Jalan dakwah itu adalah jalan yang paling berat. Maka tugas yang berat itu Allah bebankan kepada para nabi-nabi Allah. Seandainya ada tugas yang lebih berat selain dari dakwah, maka Allah tidak tugaskan itu untuk kepada para nabi. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena itu tugas yang paling berat, maka beban itu dipikul oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujian terberat itu juga dihadapi para nabi. Nabi mengatakan asyaddul bala'i 'alal anbiya. Ujian terberat itu dihadapi oleh para nabi. Kenapa para nabi itu menghadapi ujian yang berat? Karena mereka berdakwah. Andai kata para nabi itu hanya sibuk mengurus rumah tangga mereka, hanya sibuk mengurus bisnis mereka, tantangannya tidak banyak. Nabi Muhammad dulu kan berbisnis, ya kan? Masih umur yang sangat belia, Nabi Muhammad itu sudah pergi berniaga antar negara ke Syam. Syam itu sekarang sudah beda negara dengan Saudi Arabia. Ya, tempat tinggal Nabi itu Saudi Arabia. Kalau sekarang jadi kita lihat sebagai negara, ya. Tempat tinggal Nabi itu Saudi Arabia. Sedangkan tempat Nabi berniaga dulu Syam. Salah satu negara Syam hari ini itulah Suriah, salah satunya. Palestina juga termasuk Syam. Jordan juga termasuk Syam. Lubnan juga termasuk Syam. Dulu kawasan itu semua disebut Syam. Nabi sudah pergi berniaga antar negara. Banyak tidak problem Nabi ketika? Tidak banyak.
Kenapa yang Nabi urus hanya diri sendiri dan juga bisnis yang diamanahkan ke Nabi? Kapan kemudian masalah itu bertubi-tubi datang, ujian itu bertubi-tubi datang? Ketika Allah mengamanahkan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian ujian demi ujian, tantangan demi tantangan itu datang. Nah, makanya tidak mudah mengemban jalan dakwah itu, ya. Baik, kita lanjutkan ayat Allah Ta'ala. Ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Peristiwa itu, kisah itu bermula إذ أرسلنا, ketika kami mengutus, ilaihim, kepada penduduk negeri itu, ithnain, 2 orang rasul. Jadi pertama Allah Ta'ala utus langsung 2 orang rasul. Biasanya, ini kebiasaannya, satu negeri itu didatangi oleh 1 rasul saja, biasanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, kami menjadikan bagi setiap satu umat itu seorang rasul. Biasanya begitu. Tapi ini negeri, sekali Allah mengutus langsung 2. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ, Allah utus langsung 2 orang rasul. Siapakah 2 orang rasul ini? Juga Allah tidak menyebut namanya. Juga Allah tidak menyebut namanya. Maka dari sini kita dapat mengambil pengajaran, tidak semua rasul-rasul Allah itu kita ketahui namanya. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, sebagian rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu, dan sebagiannya kami tidak ceritakan kepadamu. Ya, ada rasul yang Allah Ta'ala hanya ceritakan kisahnya tanpa Allah menyebut namanya. Maka dari sini kemudian kita mengambil pengajaran, hal terpenting itu bukanlah orang mengingat nama kita. Ya. Hal yang terpenting dalam hidup itu bukan orang mengingat nama kita. Tapi hal yang paling penting adalah orang mengingat amal kita. Ya. Tidak harus kemudian kita meninggalkan ukiran pahatan nama yang besar. Tapi hal yang paling penting dalam hidup ini, tinggalkanlah amal-amal terbaik. Ya. Kalau manusia tidak mengenangnya, Allah yang akan mengenangnya. Ya. Tinggalkanlah amal-amal terbaik. Kalau manusia tidak mengenang amal kita itu, Allah pasti akan mengenangnya. Tak dikenang Allah di dunia ini, di akhirat pasti akan dikenang Allah Ta'ala. Nah, makanya jangan terlalu fokus kita untuk menempah nama, sehingga nama kita dikenal oleh semua orang. Apalah artinya nama kita dikenal semua orang kalau amal kita tak ada. Nah, yang paling penting itu amal. Ini Allah tak sebut nama mereka siapa. Ya. Walaupun nanti kalau kita baca tafsir ada lagi pendapat-pendapat, konon nabi ini, konon nabi itu, tapi itu bukan satu pendapat yang pasti. Karena memang Allah tidak memberitahu ini nabi siapa. Dalam Al-Qur'an kalau Allah hendak menyebut nama nabi dan rasul itu Allah Ta'ala sebut. Wa ila madayana akhahum Syu'aiba. Begitu kata Allah. Ke negeri Madayan kami utus Syu'aib. Kepada kaum Ad, kepada kaum Samud kami utus Nabi Hud dan Nabi Saleh. Allah Ta'ala sebut. Lalu ada ketika Allah tidak menyebut nama rasul itu karena ada hikmahnya. Allah memang tidak ingin menyebut namanya siapa. Nah, dan pengajaran bagi kita adalah yang paling penting itu tinggalkanlah amal-amal terbaik. Ya, bukan kita menempah nama sebesar-besarnya supaya orang tahu nama kita, tapi tinggalkanlah amal-amal terbaik. Insya Allah pasti akan dikenang. Kalau bukan manusia yang mengenangnya, Allah yang akan mengenangnya. Ini amal mereka siapa yang mengenangnya? Allah. Bahkan Allah abadikan amal mereka ini di dalam Al-Quran tanpa Allah menyebut nama mereka.
Ya? Tanpa Allah menyebut nama mereka. Dan ini juga pengajaran tambahan bagi kita. Jangan bersedih ketika namamu tak disebut atas karyamu. Ada orang dia merasa, oh itu kan saya yang buat itu. Kenapa nama saya tidak disebut? Kenapa nama saya tidak dipahat di situ? Kenapa nama saya tidak diukir di situ? Jangan bersedih karena nama kita tak disebut atas karya amal yang kita buat. Tidak usah sedih. Selagi amal itu dikenang, kita akan dapat kucuran pahalanya. Tidak harus ada nama kita di situ. Ya, Allah kalau untuk memberi ganjaran pahala kita tidak membutuhkan nama kita. Ya, tidak membutuhkan nama kita. Allah Ta'ala bisa beri ganjaran kepada kita. Baik. Dan biasanya ciri orang yang ikhlas itu, dia tidak begitu mementingkan namanya. Kalau orang buat di situ silakan, tidak dibuat juga tidak apa-apa. Tapi ada orang, salah satu ciri orang yang tidak begitu ikhlas, selalu ingin mengutamakan namanya. Salah sebut gelar saja orang protes dia. Mestinya dia doktor, protokol tuh salah sebut, dia bilang doktorandus, marah dia. Kamu tidak bisa bedakan doktorandus sama doktor kan? Mentang-mentang baru pulang haji dia tidak dipanggil Pak Haji, protes dia. Saya ini kan udah pergi haji, sekarang mahal loh biaya haji itu. Masa kamu tidak tulis huruf H di situ? Cuma masalah huruf H. La ilaha illallah. Ya. Kalau di Malaysia itu dulu saya sering agak susah ngobrol sama orang. Kita baru ketemu. Kadang kita tidak tahu dia ini datuk. Kita di sini datuk tak datuk biasa saja. Walaupun ada orang yang diberi gelaran datuk tapi tidak begitu familiar sekali dalam komunikasi harian kita. Bisa saja kita panggil Pak, kita bilang begitu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau di sana umumnya orang yang sudah bergelar datuk, kita tak panggil dia datuk, dia macam tersinggung. Kita baru ketemu duduk di samping kita diundang. Susah juga kita mau ngomong. Saya buat saja itu panggilan umum. Saya panggil saja Haji, saya bilang begitu. Tidak tahu saya dia datuk. Nanti kalau ngomong sama orang, dengar orang-orang ngomong sama dia datuk, baru saya panggil dia datuk. Kenapa? Kok kita nggak tahu, nggak kenal kan? Jadi kita di Indonesia ini panggilan kita itu cukup sederhana sebetulnya. Kalau laki-laki ketemu di luar, udah panggil aja Pak. Kalau perempuan panggil aja Bu, udah selesai gitu. Jadi tidak susah-susah panggilan kita kan begitu. Baik. Idz arsalna ilaihi musnaini. Kejadian itu bermula ketika Allah mengutus 2 orang Rasul ke penduduk kampung itu. 2 orang Rasul langsung Allah Ta'ala utus. Fakadzabuhuma, tapi 2 orang Rasul ini didustakan, ditolak. Ya. Lalu kata Allah, fa'azzazna bithalithin, ay qawwainahuma bithalithin. Kami kuatkan 2 orang Rasul pertama dengan mengutus Rasul ketiga. Akhirnya 3 orang Rasul diutus Allah ke penduduk negeri tersebut. Ada yang menarik pada ayat ini, ketika Allah menyebut Rasul ketiga, Allah membahasakan fa'azzazna bithalithin. Bermakna qawwainahuma bithalithin. Kami kuatkan 2 Rasul pertama itu dengan menghadirkan Rasul ketiga. Artinya apa? Kehadiran Rasul ketiga ini untuk menguatkan pesan-pesan yang disampaikan 2 orang Rasul pertama. Pengajaran penting bagi kita dari sini apa? Hendaknya para dai itu satu dengan yang lain saling menguatkan. Bukan satu dai merongrong dai yang lain. Bukan satu dai mencela dai yang lain. Bukan antara dai hina menghina satu dengan yang lain. Ini ada potret yang super buruk sekarang terjadi di dunia perdakwahan kita. Ini tidak usah kita tutup-tutupi. Jamaah itu pasti melihat, pasti mendengar. Satu dengan yang lain itu seringkali kita menemu celah mencela, bahkan aib mengaibkan, hina menghina, rendah merendahkan.
Yang lebih parah lagi, sesat menyesatkan. Ini bukan potret dakwah yang sesungguhnya. Ya. Belajar kita dari sini, mestinya setiap orang yang berdakwah itu satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya. Jika pesan yang disampaikan oleh seorang dai tidak diterima, maka dai yang berikutnya harus menguatkan pesan itu supaya diterima. Kalau dua orang belum mempan juga, harus muncul dai ketiga, kuatkan lagi. Keempat, kuatkan lagi. Ini yang di sini bilang itu tidak boleh begini. Tiba-tiba datang, wah itu boleh-boleh aja itu. Ya, udah dibilang nikah beda agama itu tidak boleh. Muncul satu istilahnya tuh, dia tidak sebut ustadz itu, dia sebut cendekiawan muslim. Wah, nampak agak modern sedikit penyebutan tuh. Muncullah cendekiawan muslim, lulusan dari mana? Dari Boston. Orang belajar Islam sama orang Islam. Dia tidak belajar Islam sama orang kafir. Apa dia bilang? Tidak ada salahnya nikah beda agama. Sah saja. Di sini mengatakan tidak sah, yang ini mengatakan sah. Kacau kan? Yang paling kacau lagi, ada lagi tokoh, lagi-lagi disebut cendekiawan muslim, nikah sesama jenis pun katanya boleh. Apa coba dia bilang alasan? Dalil dia tetap Quran ini. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lalu dia mengatakan tujuan pernikahan itu supaya engkau merasakan sakinah, ketenangan. Kalau engkau tenang dengan laki-laki itu, ya udah, berarti nggak apa-apa kamu sama dia. Yang penting kamu nyaman sama dia. Kalau kamu sesama perempuan, yang penting kamu nyaman. Ya udah, itu udah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu. Bagi golongan LGBT ini ayat yang menggembirakan bagi mereka. Ya. Jadi dari ayat ini kita belajar, kita perlu para dai itu satu dengan yang lain saling menguatkan. Maka setiap Rasul itu datang, tidak ada yang mengingkari Rasul sebelum. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah menceritakan seorang Rasul, kemudian menyebut Rasul sebelumnya, apa yang selalu Allah Ta'ala sebut? Musaddiqan. Musaddiqan itu apa artinya? Dia membenarkan, mensahkan, mengakui apa yang disampaikan Rasul sebelum. Jadi dia datang bukan untuk mengingkari. Ya. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang, apa salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nabi Isa itu datang untuk membenarkan, mensahkan pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Taurat yang dulu diterima Musa. Ketika Al-Quran datang juga begitu. Al-Quran itu membenarkan yang sebelum. Ya, membenarkan jejak langkah Rasul-Rasul sebelum. Tapi di zaman kita ini banyak terjadi satu dengan yang lain itu saling mengingkari. Bagaimana kemudian Islam ini akan kuat kalau penyampai-penyampai agamanya saja gontok-gontokan? Ya? Kalau penyampai agamanya saja satu dengan yang lain itu saling mengingkari. Ya? Padahal seandainya mungkin duduk bersama benar-benar, hilangkan ego, nyatakan, insya Allah tidak akan ada gontok-gontokan. Kalaupun ada, itu cuma perbedaan pendapat. Ya, cuma perbedaan pendapat. Ya, maka itu salah satu hal yang kita sayangkan pada hari ini. Bagaimana kita umat Islam ini akan kuat, sedangkan saf sesama kaum muslimin juga tidak kuat. Ya. Ini hal yang buruk yang terjadi pada zaman sekarang. Ketika datang dua orang Rasul, kemudian Allah kuatkan dengan Rasul yang ketiga, faqalu inna ilaikum mursalun.
Maka mereka berkata kepada penduduk negeri itu, inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian mursalun adalah utusan Allah. Kami ini utusan Allah. Ya, kami ini adalah utusan Allah. Jadi mereka mengaku sebagai utusan Allah. Boleh tidak kita mengaku tentang diri kita? Boleh. Tidak usah terlalu sok tawadu. Ada orang ni kadang-kadang terlalu sok tawadu, dia diam aja dia. Padahal dia bagus gitu. Akhirnya yang maju itu yang tak pandai. Ya. Boleh tidak kita? Boleh. Tidak apa-apa kita menyatakan tentang diri kita. Boleh. Kalau misalnya kita mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan dan orang belum tahu. Kita ini misalnya kalau datang ke suatu negeri, orang situ kan belum kenal kita. Maka tidak usah kita tunggu mereka kenal sendiri tentang kita. Boleh tidak kita menyatakan siapa kita? Boleh. Beritahu kepada mereka, misalnya keahlian saya ini, background pendidikan saya ini, kemampuan saya ini, bidang saya ini. Seandainya dibutuhkan di situ, orang langsung bisa meminta kita. Ini bacaan Quran bagus, hafiz Quran Masya Allah, diam aja dia. Masuklah ke depan yang jadi imam yang baca Al-Fatihah pun tidak lurus. Kan kacau. Maka tidak apa-apa kita mengaku. Ya, misalnya bacaan Quran kita bagus, hafiz Quran misalnya, tidak apa-apa kita mengaku. Alhamdulillah, saya hafiz Al-Quran, bacaan Quran saya insyaAllah bagus, karena saya sudah talaqi, bahkan saya bersanad. Seandainya dibutuhkan untuk jadi imam, silahkan, tidak apa-apa. Jangan diam saja begitu. Akhirnya orang tidak tahu. Dan itu bukan satu bentuk riya ataupun ujub, tidak. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menjelaskan mimpi Raja Mesir saat itu, kemudian ditawari jabatan nih, kalau bahasa kita sekarang ditawarin jabatan. Karena Raja merasa Nabi Yusuf ini sudah menjelaskan maksud mimpinya dan Raja itu puas hati dengan itu. Nabi Yusuf itu mengaku di hadapan Raja bahwa keahliannya adalah bisa mengelola harta, bisa mengelola kekayaan, menjadi bendaharawan. Maka dilantik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah dikatakan bentuk kesombongan, ujub atau riya ketika kita menyatakan siapa diri kita di hadapan orang lain. Jika semata-mata maksud kita supaya mereka tahu, dan seandainya ada manfaat yang diharapkan, kita bisa beri dan mereka bisa minta ke kita. Tidak apa-apa. Karena kalau kita datang ke negeri orang misalnya, manalah tahu orang kita siapa, ya kan? Mana tahu dia keahlian kita apa? Maka tidak masalah. Baik. Maka 3 orang Rasul tadi mengaku kami ini adalah utusan Allah. Lalu mari kita lihat bagaimana respon penduduk negeri tersebut. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu, penduduk negeri tersebut menjawab ketika Rasul-Rasul tadi menyatakan kami ini Rasul-Rasul Allah, mereka menjawab ma antum illa basyarum mithluna. Ini jawaban pertama, kalian ini hanyalah manusia sama seperti kami. Manusia biasa kan? Bukan Rasul kalian nih. Manusia biasa sama dengan kami nih. Betul enggak mereka Rasul ini sebagai manusia? Betul. Cuma ada perbedaannya. Rasul-Rasul itu memang manusia, zahirnya manusia, kebiasaannya kebiasaan manusia. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Ya? Maka dalam surah Al-Kahfi juga Allah perintahkan Nabi kita, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Karena Nabi itu mempunyai sifat basyariah, sifat manusia. Makanya Nabi menikah, ya. Karena manusia itu memerlukan pasangan. Nabi makan, Nabi minum,
Nabi berusaha, Nabi bersosial dan lain sebagainya. Itu semua dilakoni Nabi SAW sebagai manusia. Nabi ke pasar, ya. Tapi kelebihannya yuha ilayya. Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Kadang-kadang dakwah ini ditolak dengan alasan-alasan receh seperti ini. Apaan itu penceramah itu ustaz? Ustaz itu kan manusia juga. Lah emang dia manusia lah. Mana ada ustaz malaikat? Emang manusia. Cuma bedanya dia berilmu, kita belum. Itu saja. Bedanya dia berpuluh tahun menghabiskan ilmu mutolaah dengan kitab, dengan para guru, kita belum. Itu bedanya. Ya. Dia sudah pergi melanglang buana ke berbagai daerah, bahkan berbagai negara untuk mengutip ilmu itu, kita belum. Itu bedanya. Kalau dibilang, oh Ustadz itu kan manusia juga. Nah, emang iya, emang manusia. Ya, manusia. Maka tidak boleh dianggap malaikat. Ya, tidak boleh dianggap malaikat. Maka pengkultusan yang berlebihan itu juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh dikultuskan juga karena memang dia manusia. Cuma ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, salah satu kelompok manusia yang harus kita muliakan itu adalah ahlul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat, pertama orang beriman, dua orang berilmu. Kalau Allah Ta'ala saja meninggikan, kenapa kita tidak? Kan begitu. Kalau Allah Ta'ala saja memuliakan, kenapa kita tidak? Maka kadang-kadang dakwah seorang da'i itu ditolak dengan alasan receh. Oh ini kan manusia ini. Kenal saya ini dari kecil, dari ingusan dah kenal saya ini. Lah iyalah. Tapi dia kan tidak tetap ingusan. Ya, dulu waktu kecil bapak tengok dia ingusan. Tapi setelah itu dia masuk pondok. Di sana dia belajar, menghafal Quran. Bapak masih ngopi sama ngerokok terus. Dia sudah hafal 30 juz. Sudah mutalaah kitab-kitab Arab, mulai dari bahasa Arab, fiqih, nahwu, sharaf, balaghah, ta'arud, arud dan lain sebagainya. Semua dia sudah belajar. Tafsir, usulul tafsir, fiqih, usulul fiqh. Dia sudah belajar. Habis dari pondok ambil S1, ambil S2, ambil S3. Masa bapak bilang sudah melalui 10-20 tahun dia belajar? Ini kan anak ingusan kemarin ini. Jangan begitu. Ya. Jangan begini kan anak sianu ini kenal saya ini. Kecil dulu saya tahu ini lah, enggak usah banyak ngomong lah dia. Ya. Kalau sudah begitu susah kita. Ya. Ya. Siapa sih waktu kecil yang enggak ingusan? Kan semua kan ingusan waktu kecil. Cuma bedanya ini kata-kata yang dulu ada diucapkan teman saat kita belajar, dia bilang begini, kita tinggal di pondok ini mulai ingusan sampai jenggotan katanya. Emang iya? Kita masuk pondok itu masih ingusan habis SD. Keluar setelah 7 tahun jenggotan. Iya. Emang begitu. Nyambung lagi udah bukan jenggotan lagi, jambang apa semua pun dah keluar. Begitu. Ya. Tapi masih ada kemudian orang menolak dakwah, menolak nasihat semata-mata ini kan manusia, kenal saya ini, manusia biasa aja ini. Dari dulu saya sudah kenal ini. Nah, ini karakter yang sudah terjadi sejak dari zaman dulu. Jadi rasul-rasul ini, penduduk negeri ini menolak 3 orang rasul yang Allah utus tadi. Dengan pernyataan mereka pertama, ma antum illa basyarum misluna. Kalian ini cuma manusia seperti kami, manusia biasa. Ya, tidak ada lebih-lebihnya kalian itu. Manusia biasa sama kayak kita. Ya, jadi jangan sampai kita contoh ini. Jangan sampai kita menolak dakwah, nasihat. Ya,
semata-mata kita mengatakan dia ini kan manusia sama seperti kita. Ya memang iya, dia memang manusia. Cuma kelebihannya ilmu dia mungkin lebih luas dari kita. Lebih lama dia menuntut ilmu, lebih lama dia bersama masyayikh, lebih banyak ayat yang dia hafal, lebih banyak hadis yang dia hafal, lebih banyak kitab yang dia miliki dan dia baca ketimbang kita. Itu. Maka wajar kita kemudian untuk menerima, bahkan Allah menyuruh kita memuliakannya. Ya, bayangkan saking pentingnya ilmu itu. Dalam surah At-Taubah itu Allah Ta'ala menyatakan, dulu ini masih konteks dalam peperangan. Dalam Islam itu kalau ada orang tidak mau ikut perang itu dosa besar. Ya, tidak mau ikut perang itu dosa besar dalam Islam. Tapi apa kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah? Tidak semestinya semua orang itu pergi berangkat perang. Tidak semua orang. Tidak semestinya semua orang pergi berangkat perang. Tapi mestinya ada dari setiap kelompok itu, ada satu kumpulan dari setiap kelompok yang pergi liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami agama. Karena kedua-duanya adalah jihad. Kalau perang itu melawan orang-orang jahiliyah, sedangkan menuntut ilmu itu adalah perang melawan kejahilan. Maka jangan semua pergi perang. Jangan jadi jenderal semua, perang terus. Harus ada satu kelompok yang kerja mereka apa? Tafaqquh fiddin. Untuk mendalami agama. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau nanti yang perang itu pulang, mereka bisa memberi nasihat, bisa menjelaskan agama. Karena orang yang sibuk perang, tidak sibuk dia belajar agama, tidak bisa belajar agama. Pulang masih bernyawa saja udah syukur. Ya, orang perang itu pulang-pulang masih hidup itu udah syukur. Boro-boro mau belajar agama, ya, tidak sempat. Maka tujuannya ada sekelompok yang fokus menuntut ilmu, jangan ikut perang, supaya kalau nanti yang perang ini pulang bisa diberi pengajaran, bisa ditarbiyah, bisa disampaikan agama kepada mereka, ada yang menyampaikan. Ya, baik. Yang kedua, apa bantahan mereka? Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman tidak ada menurunkan sesuatu apapun kepada kalian. Tidak ada. Dia tidak percaya, mereka tidak percaya Allah sudah menurunkan risalah kepada Rasul-Rasul tadi. Yang ketiga, in antum illa takdzibun. Kalian ini tidak ada kecuali berdusta. Kalian ini cuma bohong. Ya, bohong kalian ini sebagai Rasul. Ini tiga penolakan penduduk negeri itu. Pertama mengatakan kalian ini hanya manusia biasa. Yang kedua, Tuhan tidak ada menurunkan sesuatu apapun kepada kalian. Yang ketiga, kalian ini hanya berdusta. Enggak benar. Ya. Apa yang dialami oleh tiga orang Rasul ini, itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu juga dialami oleh Nabi. Maka kisah ini dihadirkan Allah untuk menguatkan Nabi. Istilah dia dalam tafsir disebut dengan tasliyah. Untuk menguatkan Nabi. Maka dari kisah ini Allah hendak menyatakan ke Nabi SAW, kalau engkau diingkari, kalau engkau didustakan, kalau engkau tidak dihargai, dulu Rasul-Rasul sebelummu juga mengalami itu. Itu sudah makanan para Nabi, begitulah kira-kira. Kalau kita mengalami hal yang sama dengan orang, kita cenderung lebih kuat. Ya. Kalau kita mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh orang lain, kita cenderung lebih kuat menghadapi itu ketimbang cuma kita sendiri. Ya. Cuma kita sendiri yang kena musibah itu, orang lain tidak ada yang kena, itu dropnya minta ampun. Kenapa? Kita merasa kita beda sendiri, lemah perasaan. Tapi kalau apa yang kita alamin juga dialamin orang lain, kita akan merasa lebih kuat. Dalam hati kita apa? Oh, ternyata bukan saya sendiri. Ada juga orang lain yang mengalami hal yang sama. Ya, itu kemudian menguatkan kita supaya tetap maju.
supaya tetap bertahan. Begitu. Dalam dakwah juga begitu. Ada pasang surutnya. Bahkan kita kadang-kadang melihat, ya, zaman sekarang saja kita melihat kadang-kadang ada dai tertentu yang dicaci maki. Ya, makian itu bukan personal, bukan hanya antara satu orang dengan orang lain, bahkan dipublish di media seperti zaman sekarang. Ya, dibully oleh orang banyak. Padahal belum tentu si dai tadi salah. Maka itu juga perlu diambil pengajaran. Belajar dari kisah-kisah masa lampau. Kalau mengalami hal seperti itu supaya tetap kuat, apa? Lihat. Nabi-nabi sebelum pun, pendakwah-pendakwah sebelum itu semua mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang sampai harus dijebloskan ke dalam penjara. Itu memang konsekuensi. Ya, bukan karena mereka salah. Maka Imam Ahmad rahimahullah pun dalam riwayat dinyatakan beliau sampai di penjara. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu juga di penjara. Sayyid Qutb rahimahullah itu juga di penjara. Apakah karena mereka melakukan tindakan kriminal? Tidak. Tapi semata-mata karena mereka menyampaikan yang hak. Ya, semata-mata karena menyampaikan yang hak. Baik. Ketika 3 orang Rasul tadi diingkari, didustakan, maka kemudian mereka menjawab lagi kepada penduduk negeri tersebut. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami Allah, ya'lamu mengetahui, inna sesungguhnya kami, ilaikum kepada kalian, lamursalun, benar-benar sebagai Rasul Allah. Ayat ini mirip dengan akhir ayat 14. Akhir ayat 14 apa kata Allah? Inna ilaikum mursalun. Akhir ayat 16 Allah mengatakan inna ilaikum lamursalun. Apa bedanya? Akhir ayat 16 ada tambahan lam. Kalau akhir ayat 14 inna ilaikum mursalun. Akhir ayat 16 inna ilaikum lamursalun. Ada tambahan lam. Kenapa ada tambahan lam di situ? Sedangkan di ayat 14 tidak ada. Lam yang ada pada akhir ayat 16 itu bagian dari lam littaukid. Lam, huruf lam yang menguatkan pesan yang disampaikan. Kenapa harus ada penguatan di situ? Karena sudah diingkari. Ya, karena sudah diingkari. Kalau suatu pernyataan yang kita sampaikan diingkari oleh orang, sedangkan apa yang kita sampaikan itu benar, bagaimana sikap kita? Kita akan menguatkan pernyataan kita itu. Mungkin ada perkataan-perkataan tertentu yang kita sisipkan. Mungkin kita berkata, sesungguhnya, benar-benar, bahkan puncaknya mungkin kita berani sampai bersumpah. Supaya apa? Supaya pernyataan kita itu diterima. Itulah kenapa pada akhir ayat 16 ini ada tambahan lam. Inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami ini kepada kalian benar-benar Rasul Allah. Dan itu Allah Ta'ala tahu. Karena tadi sudah diingkari. Falau kunna kadzibin, seandainya kami ini berdusta sebagaimana yang kalian tuduh. Seandainya kami ini berdusta bukan sebagai Rasul sebagaimana yang kalian tuduh, pastilah Allah Ta'ala akan segera mengazab kami. Tapi karena Allah tahu dan Allah lah yang mengutus kami, maka Allah tidak mengazab kami. Maka mengaku-ngaku sebagai Rasul atau sebagai Nabi, padahal dia bukan Nabi dan bukan Rasul, Allah Ta'ala itu adalah kesalahan yang sangat besar. Dan Allah Ta'ala pasti akan segera azab ke dia. Allah Ta'ala akan segera azab dia. Di negeri kita itu ada dulu yang mengaku sebagai Nabi kan. Ada yang mengaku Tuhan bahkan. Jadi luar biasa. Ya. Tapi dua-duanya rasanya sudah mati itu.
Ya, dua-duanya rasanya sudah mati. Jadi orang yang mengaku nabi atau mengaku sebagai rasul itu adalah dosa besar, dan Allah Ta'ala segera azab itu biasanya. Pasti ada saja Allah timpakan. Maka dulu yang mengaku sebagai nabi itu berakhir masuk penjara. Ya, yang mengaku Tuhan juga di penjara. Jadi nabi dan Tuhan ketemu di penjara dua-duanya. Ya, baik. Kemudian Rasul-Rasul itu mengatakan, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami, tidak adalah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan perintah Allah yang jelas. Itu saja. Wa ma 'alaina illa, di sini ada ma, di situ nafi. Illa itu istitsna. Kaedahnya kalau berhimpun antara nafi dan istitsna, maka itu menunjukkan lil hasr, untuk membatasi. Maka kewajiban para nabi itu terbatas hanya pada al-balaghul mubin, menyampaikan yang jelas nyata saja, tidak lebih dari itu. Tugas para nabi itu, para rasul Allah Ta'ala itu terbatas pada al-balagh al-mubin, hanya menyampaikan saja, menyampaikan ayat-ayat Allah, syariat Allah yang jelas nyata itu saja. Maka nabi dan rasul itu datang bukan memaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Tidak ada dipaksa. Tugas para nabi itu al-balagh, menyampaikan saja. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Sampaikan peringatan itu, bukan kau yang berkuasa terhadap mereka. Maka Islam ini datang bukan dengan paksaan. Ya. Para nabi itu hanya menyampaikan balagh, menyampaikan berulang kali. Bukan cuma sekali, tapi berulang kali. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu berdakwah hampir 1000 tahun, siang dan malam, ya, dengan berbagai macam pendekatan, secara diam-diam dan terang-terangan, semua dilakukan oleh beliau, hanya dengan cara menyampaikan saja, tidak boleh. Ya, makanya Allah Ta'ala sampai berpesan kepada Nabi, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sabarlah. Dalam berdakwah itu sabar, menyampaikan dakwah itu sabar. Wa la takun ka sahibil hut, jangan seperti sahibil hut. Siapa sahibil hut itu? Nabi yang dimakan ikan itu, Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus itu kemudian dimakan ikan dan akhirnya bertaubat kepada Allah di dalam perut ikan itu? Karena ketika berdakwah kurang sabar. Ketika berdakwah kurang sabar. Ya, makanya memang salah satu sifat yang harus dimiliki dai itu, pendakwah itu sabar. Itu memang sifat wajib itu. Ya, itu sifat wajibnya itu. Kalau pendakwah yang temperamental, salah-salah dikit dia marah, dia tempeleng orang, itu tidak akan jadi Islam ini. Tidak akan ada orang mau menerima agama ini. Tidak akan ada. Memang sifat wajib para dai itu ya sabar, wajib itu sifat wajibnya itu. Ya, harus sabar. Maka tugas para nabi itu hanya menyampaikan. Sama juga dai juga tugasnya apa? Menyampaikan. Itu saja. Pendakwah itu tugas apa? Menyampaikan. Orang ikut atau tidak itu bukan urusan kita. Maka para dai itu, para pendakwah itu, siapapun dia, kalangan manapun dia menjadi mulia bukan karena orang ikut atau menolak. Enggak. Dakwah itu kalau disampaikan sudah benar, diterima atau ditolak, dia tetap mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan terindah yang keluar dari lisan kita kecuali ucapan yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah mulia. Nabi Nuh itu berapa sih yang beriman kepada beliau? Berdakwah hampir 1000 tahun. Dalam riwayat dikatakan tidak lebih dari 80 orang. Tapi apakah karena itu hina Nabi Nuh alaihi salam? Tidak. Dan ini juga harus membentuk persepsi kita yang lebih positif. Jangan anggap pendakwah yang hebat itu yang ramai orang mendengarnya. Itu baik dan tidak salah. Tapi jangan gara-gara itu, ini pendakwah kelas 1, ini pendakwah kelas 2, ini pendakwah kelas 3, sehingga kita membeda-bedakan. Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Selama yang disampaikan dai itu benar, mau dia ceramah di kampung yang dengar 3 orang, mulia. Tidak ada hina di situ. Mau dia cuma ceramah di surau, mulia. Tidak ada hinanya di situ. Ya. Ini sampai kadang-kadang perlakuan kita juga berbeda. Kalau yang itu datang sambut tak disambut. Mau datang silahkan, tak datang juga tak apa katanya. Tapi kalau yang itu 2 tahun dikejar dari sekarang. Mengejar dai itu tidak salah. Ini jangan salah anggap. Itu tidak salah. Karena kita ingin mendengar nasihat dari dia. Tapi jangan kemudian sikap kita berbeda terhadap orang-orang yang sama-sama menyampaikan agama Allah. Itu yang fatal. Penghargaan kita juga itu yang fatal. Karena setiap orang yang bergerak di jalan Allah, menyampaikan agama Allah, mau satu pun yang ikut, itu mulia. Satu pun yang ikut, itu mulia. Bahkan andai kata tidak ada pun yang ikut, dia tetap mulia. Tidak ada yang ikut, dia ceramah didengar orang, satu pun tidak ada yang mau ikut, dia tetap mulia. Karena yang membuat mulia itu bukan ketika orang banyak datang, berkumpul datang, ikut semua, loyal kepada, tidak. Yang membuat mulia itu karena dia menyampaikan kalam Allah, kalam Rasulullah, menyampaikan agama, syariat Allah. Itu yang membuat dia mulia. Itu yang membuat dia mulia. Ya. Nah, jadi tugas para pendakwah, Nabi sampai pewarisnya, itu cuma al-balagh, menyampaikan saja. Nah, menyampaikan. Ya, maka orang ikut alhamdulillah, tak ikut juga udah terserah lu. Ya, tanggung konsekuensi masing-masing. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sampaikan yang hak dari Allah itu. Siapa yang hendak beriman silakan. Siapa yang hendak kufur juga silahkan, serah. Maka kita hidup di atas dunia ini, Allah beri kita kemampuan memilih. Wa hadainahun najdain. Allah beri kita petunjuk 2 jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Silahkan pilih. Kita nanti akan dihisab berdasarkan pilihan kita. Yang memilih jalan yang baik, dia akan mendapatkan jalan yang baik. Yang memilih jalan yang buruk, dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Itu saja. Makanya balasan yang Allah beri nanti kepada kita itu sesuai dengan perbuatan kita. Kita yang milih, kita yang nentuin. Kita pilih sini, pilih situ. Nah, cuma doa kita kepada Allah apa? Supaya Allah mudahkan kita mengikuti jalan-jalan kebaikan. Itu saja. Nah, ya. Maka tugas para pendakwah itu hanya menyampaikan yang hak saja, menyampaikan yang datang dari Allah Ta'ala. Tidak berkuasa dia untuk memaksa, menghukum, mengintimidasi dan lain sebagainya. Maka kurang elok kalau kemudian ada pendakwah mengintimidasi orang. Itu tidak elok. Ya. Maka hal-hal seperti itu, siapa yang paling baik kita serahkan? Penguasa. Pendakwah itu bukan penguasa. Pihak berkuasa. Pihak berkuasa siapa? Kita ada pemerintah. Maka kalau ada hal yang mesti kita rasa ini harus dirubah ini, bukan kitanya yang turun, tapi kita ikut regulasi. Temui RT, nah, itu paling rendah. Atas RT ada RW, atas RW ada lurah atau kepala desa, di atas itu ada camat, atas itu ada wali kota, begitu. Mereka yang harus turun, bukan kita kemudian bawa pasukan kita obrak-abrik sana sini. Oh, kita siapa? Oh, saya dai. Dai itu tugasnya kata Allah menyampaikan. Itu
bukan mengobrak-abrik sana sini, hancurkan sana sini, bukan itu tugas dai. Dai itu menyampaikan, ya. Baik, mungkin itu saja kajian kita pada subuh ini. Insyaallah di lain waktu kita sambung. Kisah ini belum habis, nanti sampai ke kisah Habibun Najjar, sampai dia kemudian meninggal, dibunuh oleh penduduk negeri itu. Insyaallah di lain waktu kita akan sambung ayat 18 surah Yasin ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini, dan sebelum saya menutup kajian